Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rizwanili dengan NIM 4112001089. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Intensitas Modal Ukuran Perusahaan Kepemilikan Manajerial Terhadap Konservatisme Akuntansi. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, teori dan literatur. Yang kelima, pengembangan hipotesis. Yang keenam, metode penelitian. Baiklah, selanjutnya latar belakang. Laporan keuangan adalah suatu bentuk laporan manajemen yang berisi informasi tentang keuntungan perusahaan. Prinsip akuntansi yang terkait dengan laporan keuangan dan informasi laba, yaitu konservatisme akuntansi. Penerapan konservatisme akuntansi di Indonesia masih rendah. Salah satu contoh penerapan laporan keuangan yang melebih-lebihkan yaitu terjadi pada PT Kimia Farma Tbk melakukan manipulasi laporan keuangan berupa overstated dengan pembuangan laba bersih sebesar 32,6 miliar, sedangkan pada laporan keuangan seharusnya adalah 99,56 miliar, kemudian dituliskan sebesar 132,262 miliar. Penelitian ini merupakan modifikasi penelitian yang dilakukan oleh Yuliarti Dayanto pada tahun 2017 dan Christina dan Yunirta pada tahun 2021. Adanya kasus dan hasil penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali secara empiris mengenai pengaruh intensitas modal, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah intensitas modal berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi? Yang ketiga, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi? Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap konservatisme akuntansi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap konservatisme akuntansi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap konservatisme akuntansi. Untuk kajian teori, ada teori akuntansi positif, ada teori keagenan, dan teori sinyal. Kajian literatur, yaitu pada penelitian L. Agustina et al. 2022, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Pada penelitian Ganivia et al. 2022, hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap konservatisme akuntansi. Pada penelitian Putra et al. 2019, hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Selanjutnya, kajian literatur yaitu konsep yang pertama yaitu variabel independennya yaitu konservatisme akuntansi. Konservatisme akuntansi adalah salah satu prinsip yang mengatur laporan keuangan dan informasi laba. Selanjutnya, variabel independennya yaitu ada X1-nya intensitas modal, X2-nya ukuran perusahaan, X3-nya kepemilikan manajerial. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. H1, intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. H2, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis data berupa data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rasio, yaitu data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2020-2022. Dan data penelitian ini berupa laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui website www.idx.com.
Waktu, lokasi, dan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia. Ditetapkan Bursa Efek Indonesia sebagai tempat penelitian dikarenakan bahwa Bursa Efek Indonesia menyediakan informasi yang lengkap terkait perusahaan dalam laporan keuangan. Objek penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur subsektor food and beverage tahun 2020 sampai 2022. Teknik penetapan jumlah sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Sampel penelitian ini menggunakan metode purpose sampling, yaitu menggunakan ada beberapa kriteria. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik SPSS. Selanjutnya teknik analisis data. Ada analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, yaitu ada uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasivitas. Dan selanjutnya ada analisis regresi linear berganda, dan ada uji T. Baiklah, demikian presentasi proposal. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.